Nah, ini diantara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang boleh menikah lebih dari 4. Jadi jatah maksimalnya adalah 4. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi anugerah kekhususan, keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Seperti biasanya kita awali dengan ihda al-Fatihah, menghadiahkan pahala bacaan surat al-Fatihah ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al Jilani wal Imam Ahmad ar-Rifa'i al Kabir wa ila musannifi hadzal kitab wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الأسوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مشايخ ومؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sesi ini para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-42. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi وأمدنا بأمداده وأسراره وأفاض علينا من بركاته آمين. عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى. عن 9 نسوة dari 9 istri. Wafatul Mustafa, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan 9 orang istri. Tapi istri Rasulullah itu lebih dari 9. Tapi ada sebagian yang lebih dulu wafat sebelum wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Artinya ketika beliau wafat, jumlah istri-istri beliau yang masih hidup ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah itu berapa? 9.
Khuyyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Khuyyirna. Ini hanya menerjemahkan ya, nanti akan kita terangkan. Khuyyirna, mereka disuruh untuk memilih antara gemerlapnya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, antara perhiasan dunia dengan ya, diberi pilihan antara memilih perhiasan dunia dan gemerlapnya kehidupan dunia dengan memilih tetap sebagai istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan ceritanya. Fakhtarna, kemudian mereka semuanya istri-istri Rasulullah itu fakhtarna memilih an-nabiyyal muqtafa, an-nabiyya kanjeng Nabi, baginda Nabi, al-muqtafa yang diikuti, al-muqtafa manusia yang patut untuk diikuti. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri yang masih hidup. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup itu menikah dengan lebih dari 9 orang istri. Nah, ini diantara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun yang boleh menikah lebih dari 4. Jadi jatah maksimalnya adalah 4. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi anugerah kekhususan, keistimewaan, sehingga Allah memberikan kelonggaran kepada beliau untuk menikah lebih dari 4. Dan ini tidak boleh ditiru oleh siapapun di antara umatnya, ya, oleh wali sekalipun, oleh manusia yang sudah mencapai derajat tertinggi dalam kewalian sekalipun. Misalkan kalau dia bukan Nabi Muhammad, ya, dia hanya umat satu dari sekian banyak umat Nabi Muhammad, maka tidak boleh menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Kalau satu meninggal kemudian menikah lagi, kemudian meninggal lagi, menikah lagi, sampai 10 tidak apa-apa, asalkan dalam satu waktu tidak boleh lebih dari 4. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah istri-istri beliau yang digauli oleh beliau itu semuanya berjumlah 12. Semuanya berjumlah 12. Sebagian pendapat mengatakan jumlah keseluruhan dari istri-istri baginda Nabi adalah 11. Jadi pendapat yang mengatakan jumlahnya 12 itu memasukkan seorang perempuan yang bernama Raihanah. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa jumlah istri-istri Rasulullah itu 11, maka pendapat ini menyatakan bahwa Raihanah itu tidak diperistri oleh Rasulullah, tidak dinikah oleh Rasulullah, tetapi Raihanah itu adalah sebatas surriyah. Surriyah itu artinya budak perempuan yang digauli oleh Rasulullah, budak perempuan Rasulullah yang kemudian digauli, dan itu halal, ya, boleh. Jadi secara berurutan, istri-istri Rasulullah yang pertama adalah Khadijatu bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Nanti akan kita terangkan satu persatu biografi dari masing-masing istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat. Kemudian yang ketiga adalah Aisyah bintu Abi Bakrin Siddiq. Yang keempat adalah Hafsah. Yang ketiga tadi adalah Aisyah. Yang keempat adalah Hafsah bintu Umar. Menurut pendapat yang lain, beliau dinikah oleh Rasulullah sebelum Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah al-Harithiyah. Kemudian yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahash. Yang kedelapan adalah Juwairiyah bintul Harith al-Mustaliqiyah.
Yang ke-9 adalah Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ke-10 adalah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, dan yang ke-11 adalah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Jadi pendapat yang masyhur, pendapat yang populer, itu Rasulullah menikah dengan 11 orang istri. Tapi ketika beliau meninggal, istri-istri beliau yang masih hidup itu berapa? 9. Tadi kami sampaikan bahwa khuyyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Mereka disuruh memilih antara dua opsi. Istri-istri Rasulullah itu disuruh memilih antara dua pilihan. Nah, ceritanya bagaimana? Pada awalnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada baginda Nabi min 'aradid dunya wa mata'iha asya' wa talabna minhu ziyadatan fin nafaqah. Nisa'ahu anna nisa'ahu sa'alnahu min 'aradid dunya wa mata'iha asya'a. Jadi istri-istri Rasulullah itu minta kepada baginda Nabi agar beliau memberikan kepada mereka perhiasan-perhiasan dunia, harta, ya. Kemudian mereka ini pada awalnya, di awal-awal mereka dinikahi oleh baginda Rasulullah. Kemudian mereka juga meminta nafkah yang berlebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga saling cemburu satu sama lain. Saling cemburu satu sama lain. Hal itu kemudian membuat Rasulullah sedih. Lalu Rasulullah meninggalkan semuanya. Bukan mentalak tapi kemudian ditinggal. Tidak ada satupun yang didatangi selama 1 bulan. Setelah itu kemudian turun ayat, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Turun 2 ayat, ya. Ayat yang pertama berbunyi begini, wahai Nabi. Nah, ini Allah memberikan khitab kepada Rasulullah itu bukan ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, tetapi apa? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ini saking tingginya derajat beliau, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yukhatibuhu itu memanggil beliau dengan panggilan apa? Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, gemerlapnya kehidupan dunia, harta benda dan lain sebagainya, fata'alaina, maka mari, umatti'kunna, aku akan memberikan mut'ah kepada kalian. Mut'ah itu adalah sejumlah harta yang diberikan kepada istri yang diceraikan, ya, sebagai bebungah kata orang Jawa, sebagai sesuatu yang menggembirakan istri-istri yang diceraikan. Kata Allah, sampaikan kepada istri-istri kamu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka mari aku akan memberikan kepada kalian mut'ah, sejumlah harta. Wa usarrihkunna, dan aku akan menceraikan kalian sarahan jamila, dengan cara cerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, akan tetapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirata, dan lebih memilih kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sungguh Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian, wahai istri-istriku, ajran 'azima, pahala yang agung. Lalu Rasulullah setelah turun 2 ayat ini, pertama-tama yang beliau datangi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, inni dzakirun laki amran
aku akan mengatakan kepada engkau satu perkara. Aku akan menyebutkan kepada engkau satu perkara. Fala 'alaiki an tasta'jili hatta tastamiri abawaiki. Maka engkau tidak harus menjawab dengan cepat, ya. Tidak mengapa jika engkau minta beberapa waktu untuk bermusyawarah, untuk meminta nasihat kepada kedua orang tuamu. Lalu Rasulullah setelah mengatakan seperti itu kepada Sayyidah Aisyah, kemudian beliau membaca 2 ayat yang Allah turunkan kepada beliau, ya, yang tadi sudah kita baca itu. Lalu Aisyah berkata, "Fa fi ayyi hadza astamiru abawayya?" Ya Rasulullah, mengenai hal ini saya tidak perlu musyawarah dengan kedua orang tuaku. Mengenai hal seperti ini saya tidak perlu meminta saran dan nasihat dari kedua orang tuaku. Fa inni uridullaha wa rasulah wad daral akhirata. Sungguh aku saat ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaanmu wahai baginda Nabi, bahwa aku lebih memilih Allah, lebih memilih Rasulnya, dan lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia dan gemerlapnya harta dunia. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau satu persatu selain Aisyah, dan semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Semuanya memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, dan tetap menjadi istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bait nazam berikutnya, muallif kitab ini mengatakan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu Safiyatun Maimunatun wa Ramlatu. Bait nazam yang ke-43. Nah, sebenarnya kata Aisyah itu tidak boleh ditanwin, ya. Tetapi dalam bait nazam ini ditanwin. Aisyatun, Hafsah juga tidak boleh ditanwin. Aisyah dan Hafsah, ya. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu Safiyatun Maimunatun wa Ramlatu. Ini kenapa kemudian ditanwin di sini, di dhammatain di sini? Padahal ini adalah termasuk kata atau isim yang ghairu munsharif, yang tidak boleh ditanwin. Ya, ini li daruratin nazm, ya. Karena darurat nazam, karena darurat atau darurat syair, ya. Kalau tidak ditanwin nanti pola wazannya akan kacau. Oleh karena itu kemudian diberi tanwin. Di dalam bait nazam ini, pengarang kitab ini menyebut yang pertama adalah Aisyah, ya. Kita mulai dengan menjelaskan sedikit biografi tentang Sayyidah Aisyah sesuai dengan urutan nazam yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Aisyah itu adalah bintu Abi Bakar. Aisyah adalah putri kesayangan, putri tercinta dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdhalus sahabah, afdhalul auliya, ya. Abu Bakar, ayah beliau, adalah sahabat yang paling utama, bahkan wali yang paling tinggi derajatnya. Abu Bakar itu adalah kunyah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan. Abu Bakar itu seperti orang yang menamakan dirinya dengan kunyah Abu Abdullah, Abu Umamah, Abu Umaymah, ya, Abu Nabil, Abu Nabilah misalkan, dan lain sebagainya. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Pendapat yang lain mengatakan nama beliau adalah Atiq ibnu Abi Quhafah. Quhafah. Ibunda dari Sayyidah Aisyah itu namanya adalah Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Beliau hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau menikah dengan Aisyah setelah hijrah. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, beliau dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian, sebelum hijrah ke Madinah, ya, dengan selisih waktu kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun sebelum
beliau hijrah atau 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Ini menurut pendapat yang kedua, Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Menurut pendapat yang pertama tadi, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah setelah peristiwa hijrah. Sayyidah Aisyah itu adalah bikr, ya, gadis perawan ketika dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam keadaan gadis. Tidak ada satupun istri Rasulullah yang dinikah oleh Rasulullah yang dalam keadaan gadis ketika dinikahi oleh beliau, kecuali Sayyidah Aisyah. Selain Aisyah semuanya janda. Semuanya adalah mantan suami orang lain. Dan walam talit lahu wala ghairuha min nisa'ihil harair siwa Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada satupun dari istri-istri Rasulullah itu yang memiliki anak kecuali Khadijah. Jadi dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak memiliki satu orang pun putra atau satu orang pun putri. Nah, Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah pada usia 6 tahun. Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah pada usia berapa? 6 tahun, dan digauli oleh Rasulullah pada usia 9 tahun. Ya, bukan satu aib. Ya, dalam tradisi orang Arab ketika itu ini bukan satu aib. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau masih dalam usia 18 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah itu dalam usia berapa tahun? 18 tahun. Jadi beliau dinikahi oleh Rasulullah pada usia berapa? 6 tahun, digauli oleh Rasulullah pada usia 9 tahun, dan Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah umurnya baru 18 tahun. Jadi orang Arab pada waktu itu biasa. Usia 9 tahun menikah, usia 10 tahun punya anak, ya. Kemudian anaknya ketika usia 9 tahun menikah, anaknya ini ketika usia 9 tahun menikah, kemudian punya anak pada usia 10 tahun. Jadi ibunya itu berarti menjadi nenek di usia 21 tahun. Itu biasa orang Arab pada waktu itu. Ya, pada waktu itu biasa. Bukan satu hal yang wah atau yang menimbulkan kegaduhan, ya, kalau seandainya itu terjadi pada masa sekarang. Beliau wafat pada bulan Ramadan, bulan yang baik, tepatnya pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan, malam Selasa, tahun 58 Hijriyah, fi sanati 58 minal hijrah, pada tahun berapa? 58 Hijriyah. Beliau, jenazah beliau itu disolati oleh disolati oleh banyak orang, ya. Yang menjadi imam ketika itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketika beliau menyolati Aisyah, Abu Hurairah ini, jabatan beliau ketika itu adalah naib liwalil Madinah Marwan ibn al-Hakam. Beliau adalah wakil gubernur Madinah. Gubernur Madinah ketika itu adalah seseorang yang bernama Marwan ibnul Hakam. Dan beliau, Sayyidah Aisyah, dimakamkan di Baqi'. Satu lagi. Kemudian pengarang kitab ini sesuai dengan urutan nazam menyebutkan Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah adalah bintu Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Hafsah ini adalah anak dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Afdalus sahabah ba'da Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, afdalul awliya ba'da Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma, ya. Radhiyallahu an Abi Bakrin wa Umar. Jadi Umar ini adalah khalifah yang kedua, sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar, wali yang paling tinggi derajatnya setelah Abu Bakar. Jadi khalifah yang pertama itu
mertua Rasulullah. Khalifah yang kedua juga mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan kenapa Rasulullah menikah dengan banyak sekali perempuan. Ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut. Wa ummuha Zainab bintu Mad'un ibni Habib. Ibunda dari Hafsah adalah seorang perempuan yang bernama Zainab bintu Mad'un ibni Habib. Beliau dilahirkan sebelum 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Hudzafah. Hunais bin Hudzafah. Hunais bin Hudzafah. Nah, Hunais bin Hudzafah ini meninggal, ya, sehingga Hafsah menjadi janda lalu dinikah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban sebelum perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah, dan menurut pendapat yang lain pada tahun ke-2 Hijriah. Beliau meninggal pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Beliau meninggal pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah pada masa kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan dalam usia 60 tahun. Dan yang menjadi imam sholat jenazah beliau ketika itu adalah Marwan, ya, Marwan ibnul Hakam. Wadufinat bil Baqi', dan beliau dimakamkan di area pemakaman Baqi' di sebelah Masjid Nabawi di Madinah. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. InsyaAllah pertemuan berikutnya masih membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.